Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, we are from Famudidin. Kita mau sedikit mengulas atau membahas mengenai salah satu sosok perawat hebat yang ada di dunia. Siapa dia? Yuk, kita tonton videonya sampai selesai ya teman-teman. Tapi sebelum itu, kita perkenalan dulu ya teman-teman. Halo, perkenalkan nama aku Muhammad Alvin Ferdiansyah. Perkenalkan, nama saya Adi Basraf Jihan. Perkenalkan, nama saya Syafira Nabila Hikmah. Perkenalkan, nama saya Revi. Perkenalkan, nama saya Nafila Fauzia. Perkenalkan, saya Aisyah Danisha. Perkenalkan, nama saya Dandar Mariana Putra. Perkenalkan, nama saya Nadia Salwadifa. Saya Aisyah Aurelia Kansa. Dan saya Safira Fajar. Perkenalkan, saya Anita Berena Aulia. Perkenalkan, nama saya Siti Juleika. Perkenalkan, saya Nadia Anastasia Marinda. Perkenalkan, nama saya Rizka Maya Putra Hilah. Aku Farel Aulia Radianto. Oke, karena kita sudah perkenalan, yuk kita langsung masuk ke materinya. Kira-kira ada yang tahu nggak beliau ini siapa? Oke, aku kasih tahu. Beliau adalah Sister Calista Roy, atau yang akrab dipanggil sebagai Sister Calista Roy. Lahir pada 14 Oktober 1979 di Los Angeles dari keluarga Katolik religius. Beliau dibaptis dengan nama Santo Kalistus. Beliau juga merupakan pengembang teori keperawatan, yaitu teori adaptis. Nah, sekarang mari kita spill beberapa fun fact tentang beliau. Yang pertama, yaitu ibu dari Suster Calista adalah seorang perawat. Maka dari itu, beliau termotivasi untuk menjadi seorang perawat juga. Kedua, beliau mulai bekerja di rumah sakit besar pada usia 14 tahun sebagai staf dapur. Namun, karena potensi yang dimilikinya, beliau diangkat menjadi asisten perawat dan melanjutkan studinya menuju perawat profesional. Beliau juga merupakan murid dari Dorothy Johnson, pengembang teori keperawatan Behavioral System Model. Yang awal mula H. Roy dapat mengembangkan teorinya adalah karena dorongan dari Dorothy sebagai mentornya. Suster Calista Roy merupakan seorang yang religius. Setelah bermeditasi, beliau memutuskan untuk bergabung dengan kongregasi Suster-Suster San Jose de Carondelet yang merupakan tempat tinggal beliau. Pada tahun 1963, ia memperoleh gelar Bachelor of Arts Keperawatan di St. Mary's College, Los Angeles. Kemudian, beliau melanjutkan studinya dan mendapat gelar Master Keperawatan Anak di University of California. Tak hanya dalam bidang keperawatan, beliau juga mendapat gelar Master Sosiologi di University of California pada tahun 1973. Lalu beliau melanjutkan studinya kembali dan mendapat gelar Doktor Sosiologi di universitas yang sama, yaitu University of California pada tahun 1977. Selanjutnya membahas mengenai karir dari H. Roy. H. Roy sendiri merupakan seorang profesor dan ahli teori keperawatan di Carleton School of Nursing di Boston College, dan pada tahun 1991 ia mendirikan Boston Based Adaptation Research in Nursing Society yang kemudian berganti nama menjadi Roy Adaptation Association. Pada tahun 1955 ia mendapatkan penghargaan berupa medali dari Mount St. Mary's College karena atas kontribusinya di bidang perawatan. Pada tahun 1978 ia terpilih menjadi anggota American Academy of Nursing. Selain itu, antara tahun 1983 dan 1985 ia bekerja sebagai perawat di klinik neurologi milik Universitas of California. Antara tahun 2003 dan 2006 Roy menjabat di Dewan Jaringan Internasional untuk Pendidikan Doktoral milik Universitas of California. Pada 2007 Roy diakui sebagai legenda hidup oleh American Academy of Nursing. Saat ini ia memegang posisi profesor dan ahli teori di School of Nursing di Boston College selain memberikan konferensi yang sedang berlangsung. Mengapa teori pendekatan keperawatan dengan model adaptasi? Karena tujuan adaptasi menurut Andrew dan Roy adalah untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan, reproduksi, dan penguasaan. Respon yang adaptif berkontribusi untuk tujuan-tujuan tersebut, sedangkan respon yang tidak efektif dapat mengancam kelangsungan semua tujuan itu. Dengan menjadi perawat yang berperan dalam peningkatan adaptasi dalam keempat cara berikut, sehingga dapat berkontribusi terhadap kesehatan, kualitas hidup, dan kematian yang bermartabat bagi seseorang. Berikut merupakan 4 teori model adaptasi menurut H. Roy. Yang pertama yaitu model fisiologis, yang mana kita didorong untuk dapat berpikir secara fisiologis dengan masalah yang terkait seperti masalah olahraga, nutrisi, suhu tubuh, oksigenasi, dan lain sebagainya. Seperti kita merawat pasien yang sedang demam, perawat akan memberikan adaptasi seperti memberikan obat untuk menurunkan suhu, memberikan mandi air dingin, dan memberikan cairan yang cukup. Dengan ini, perawat dapat memberikan adaptasi dengan lingkungan sekitar dengan pasien melalui lingkungan internal maupun eksternal. Selanjutnya, model teori kedua yaitu konsep diri yang mengacu pada diri fisik dan diri pribadi. Diri fisik berpengaruh selama prosedur privasi seperti pembedahan. Kecemasan, rasa bersalah, dan kesusahan adalah respon dalam diri pribadi terhadap stres fisik atau emosional. Misalnya, dalam merawat orang yang mungkin merasa bersalah karena menderita diabetes pada usia dini. Kita sebagai perawat dapat membantu mengubah pemikiran pasien untuk mengatasi rasa bersalah dan kecemasan. Melalui penggunaan teknik konseling, perawat dapat mengajarkan pasien bagaimana beradaptasi dengan situasi di saat itu, dan belajar bagaimana mengatasinya di masa depan. Yang ketiga yaitu model fungsi peran. Dalam kerangka model fungsi peran, misalnya pada kasus seorang wanita penyandang disabilitas dengan artritis, kita sebagai perawat akan membantu dengan mengidentifikasi pendekatan adaptif untuk mempertahankan peran sebagai istri dan ibu rumah tangga pasien tersebut. Tindakan keperawatan mungkin mencakup rujukan ke terapi okupasi untuk mendapatkan perangkat adaptif yang diperlukan yang dapat membantu pasien dalam mempertahankan perannya sebagai istri dan ibu rumah tangga. Dan terakhir yaitu model interdependensi. Dalam model saling ketergantungan, masalah mungkin termasuk perasaan, keterasingan, pelepasan, kesepian, atau kehilangan hak yang dialami dalam berbagai hubungan. Fokus dalam interdependensi adalah menerima cinta atau kasih sayang untuk kemudian saling menghargai. Fokus kita sebagai perawat adalah berinteraksi untuk saling memberikan penguatan dan sebagai bentuk wujud kasih sayang. Simpulan, model adaptasi memberikan cara berpikir tentang orang dan lingkungan mereka yang berguna dalam lingkungan. Apapun ini membantu prioritas, perhatian, dan tantangan keperawatan untuk menggerakkan pasien untuk selamat dari transformasi. Kira-kira nih dari teman-teman, apakah sudah ada yang terinspirasi ingin jadi seperti beliau? Oke, semangat belajar ya teman-teman. Wah, oke, karena kita sudah berada di penghujung video, sepertinya kita harus perpisahan sekarang.
Oke, dari kelompok Famotidin, terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di lain kesempatan.